kabarnya? Semoga kalian selalu baik-baik aja. Oke, hari ini kita ada tamu spesial, ya, seorang legend nih dari Yankomduk, ya. Selamat pagi Pak Lutfi. Selamat pagi Mbak Dewi. Oh iya, teman-teman semua nih kalau tahu Pak Lutfi ini sudah bertahun-tahun berpengalaman di lapangan, keliling seluruh Indonesia ya Pak ya, buat ketemu petani. Oh iya Pak, selama ini nih, selama berkeliling Indonesia menjadi AAE di lapangan, nah itu tuh tantangan apa aja sih yang dihadapin? Ya, baik Mbak Dewi. Jadi selama saya bekerja di Pupuk Kaltim, terutama di Yankomduk ini, banyak sekali tantangan-tantangan terutama dari teman-teman AAE yang harus berhadapan langsung dengan para petani, distributor dan kios. Jadi memang saat ini kebutuhan pupuk di Indonesia itu kan sangat mendesak nih. Bagaimanapun juga yang namanya pupuk anorganik itu sangat diperlukan gitu. Karena kandungannya yang meskipun jumlah pupuknya sedikit tapi kandungannya begitu besar, sehingga untuk pemupukan itu sangat baik dan sangat efektif gitu. Maka penggunaan pupuk anorganik ini itu harus diarahkan benar-benar dengan baik gitu, agar tidak salah pengaplikasikan di lapangan. Jangan sampai kekurangan pupuk, jangan sampai dengan kelebihan pupuk. Kita mesti tahu lah bagaimana kondisi tanaman kalau seandainya tanaman itu kekurangan pupuk, dan bagaimana seandainya tanaman itu kelebihan pupuk. Itu akan banyak akibatnya. Maka itu saya harapkan sih dari teman-teman AAE untuk dapat memahami bagaimana caranya kita itu mengaplikasi pupuk bagaimana, dan bagaimana kita juga menjelaskan kepada customer kita. Itu Mbak Dewi. Oh, jadi gimana caranya kita memberi tanaman itu, kita beri pupuk sesuai kebutuhan dia gitu ya Pak ya? Benar. Jadi gitu. kita harus benar-benar jadi dokter tanaman nih Pak. Nah, itu lah. Dari dokter yang sehat ini. Oke. Nah, dari tantangan itu nih Pak, kira-kira tips buat AAE ini di lapangan untuk menyikapi hal-hal seperti itu tuh kayak gimana nih Pak? Saya harus gimana nih? Gitu. Nah, jadi gini Mbak Dewi. Kita itu kan ya, kita anggap customer atau dari pihak distributor, kios dan petani itu jangan dianggap mereka itu sebagai seorang pembeli. Memang mereka itu seorang pembeli, tapi kita harapkan mereka itu menjadi teman atau sahabat gitu. Nah, kalau teman, kalau sahabat, kita sudah menjadikan mereka itu teman atau sahabat, berarti mereka itu akan merespon pada kita gitu. Oh, kita itu dianggap sebagai teman, kita itu sebagai sahabat. Nah, kalau teman, apa sih sebenarnya teman dan sahabat? Nah, itulah akan membuat mereka itu respon pada kita gitu. Sehingga apapun yang akan dia kemukakan, apa yang dia inginkan akan dikeluarkan pada kita. Nah, kita harus pandai-pandai untuk menjaga image kita, agar kita itu jangan dianggap kita ini menjadi seorang yang super atau lebih, itu bukan. Tapi kita bagaimana menjaga hubungan baik dengan mereka, bagaimana kita istilahnya mengajari mereka tapi tidak merasa mengajari gitu. Dan mereka juga tidak merasa diajari. Ya, tidak menggurui gitu. Tidak menggurui begitu kira-kira. Jadi sohib kan kalau misalnya oh ya kita sahabatan nih, kalau saya ada masalah apa-apa gampang gitu ya ngomongnya Pak Lutfi gitu ya. Betul Pak. Oke. Nih jadi intinya nih Pak, kalau untuk AAE di lapangan yang cara menghadapi kios, distributor dan petani kan harus menjadi sahabat, teman. Nah, cara berkomunikasi yang tepat itu seperti apa nih? Misalnya saya kan pemula jadi AAE nih. Saya ingin membangun hubungan nih sama customer saya nih. Gimana ya cara berkomunikasinya gitu. Nah, itu Mbak Dewi. Memang tidak banyak yang mengetahui bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik. Tapi di sini saya juga tidak langsung ya, tidak serta-merta bisa berkomunikasi dengan baik dengan mereka. Itu perlu proses. Kita perlu pembelajaran, kita perlu ilmu pengetahuan juga bagaimana caranya. Dan itu tidak membutuhkan waktu yang singkat, tapi membutuhkan waktu yang lama. Nah, belajar dari pembelajaran itulah yang kita perlukan. Kita tidak perlu belajar yang istilahnya ke tempat yang lebih muluk-muluk, yang lebih yang lebih eksekutif atau eksklusif, itu nggak perlu. Jadi kita perlu belajar dari pengalaman. Nah,
pengalaman kita bagaimana kita bertemu dengan orang, bagaimana sikap kita terhadap seseorang, bagaimana cara bicara kita, bagaimana cara mengajak kita berkomunikasi dengan seorang, itulah yang menjadi kuncinya. Nah, itu bisa diperoleh dengan pengalaman. Nah, pengalaman itu tidak bisa diperoleh dengan waktu yang singkat. Iya, nggak bisa instan ya Pak ya. Betul, itu dia. Jadi gitu Mbak Dewi. Jam terbang yang tinggi lah ya Pak Nah, Lutfi. betul. Intinya jangan malas untuk belajar. Semakin banyak ketemu orang, Ya. semakin kita pengalamannya banyak gitu ya. Benar-benar gitu. Wah, keren sekali Pak Lutfi nih. Jadi dari obrolan kita pagi ini nih Pak ya, pertama saya dapatkan nih, kalau tantangan kita jadi AA itu yang pertama kita harus mengerti, kayak dari hati banget gitu, gimana sih tanaman ini tuh dia kurang pupuk Nah, atau kelebihan benar, pupuk. benar. Nah, kita sesuaikan dosisnya gitu kan ya Pak ya. benar. Terus yang kedua nih, gimana Ya. kita nih bisa berperan ke customer kita tuh bukan kayak oh kamu customer aku gitu, terus kita ngajarin mereka, menggurui mereka, nggak kayak gitu, tapi gimana caranya kita ngejadiin mereka tuh rekan, sahabat, Benar, teman, jadinya kalau misalnya mau sharing-sharing apapun tuh enak gitu Ya, rasanya. betul Mbak Dewi. Terus selanjutnya, nah ini yang paling penting nih, gimana cara berkomunikasi yang baik adalah dengan belajar teman-teman, dengan memperbanyak pengalaman. Betul. Jadi makin tinggi jam terbang kita, makin banyak pengalaman kita, makin bagus juga nanti skill komunikasi kita sama customer kita. Betul, Mbak Betul Dewi. banget sih. Siap. Wah, keren banget Pak. Mbak, makasih banget ya udah sharing pagi hari ini sama kami semua. Sama-sama Mbak Dewi. Semoga Pak Lutfi juga lancar lagi. Nanti kalau ke Amin. Indonesia, saya boleh nih Pak dibawa. Oh, pasti. Kita nanti sama-sama Oke. belajar nanti. Terima kasih ya Pak Lutfi. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di podcast Selasa pagi. Dadah.